cuman ngomong sesuai fakta aja. Salahnya di mana, Bos? Di sini juga kita nggak berdebat kok, kita diskusi ngobrol di rumah Bang Wahab. Iya. Cuman yang disampaikan Bang Flamboyan itu adalah fakta-fakta yang sudah dilihat Bang Flamboyan di medsos, video-video itu yang oknum-oknum habaib itu benar-benar melecehkan ulama Nusantara. Jadi satu habaib bodoh sama dengan 70 kiai yang alim itu sudah sangat luar biasa lancang loh Bang Wahab. Iya, Beneran lancang sekali itu, Mas. loh. Lancang sekali. Ulama kita diinjek-injek banget itu. Ini bedanya begini kita nih. Ini ada perbedaan kita ya. Saya dari awal sesuatu yang saya nggak ketahui, saya itu nggak saya Loh, kok nggak diketahui sih? apalagi cuman sekedar mendengar di media. Kecuali bukan begitu, artinya gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan. Bang Wahab, gini bahwa ini selama ini kan mendengar itu, konteks mengetahui itu gini Bang. Begini kan cuma dari video tersebut. Sedangkan saya bilang di real dunia saya itu tentang ilmu nasab, tentang ilmu sejarah, itu saya itu nggak pernah mempelajarin. Jadi ketika antum cuma dengar dari YouTube, kemudian antum melihat narasi-narasi ceramah para habaib ini nggak sesuai dengan antum, menurut saya begini, kalau kita nggak suka nggak usah ditonton. Tapi kalau kita bisa langsung menghakimi beliau salah tanpa langsung bertabayun, menurut saya nggak benar juga. Artinya gini, kita diajarkan untuk bertabayun, itu kan diajarin. Nggak boleh kita langsung percaya, itu nggak bisa. Kenapa? Begini contoh, saya dengan tesis Kiai Iman, karena saya nggak tahu, karena saya posisinya sama oknum itu nggak bisa nyalain. Kok sampai sebegini kekehnya ya? Begitu loh. Gini Jadi bahwa ketika saya nggak tahu, kemudian saya tahu namanya, begitu loh. Bang Wahab, Bang Flamboyan, saya mau ngomong. Ketika Bapak Soekarno membacakan, ya kan, membacakan kemerdekaan, itu kan kita nggak harus hadir di sana. Itu semua rakyat Indonesia yang di jauh-jauh melihat videonya. Kita percaya nggak dengan pembacaan itu? Teks kemerdekaan yang dibacakan Pak Soekarno. Percaya nggak? Kalau percaya. Ya sama dengan hal itu, videonya, percaya nggak? Saya itu nggak pernah ngeliat videonya, tapi guru saya ngajarin, makanya saya percaya diajarkan. Makanya gini coba Bang Wahab. Ada video, mukanya kelihatan, ucapannya jelas. Kira-kira kita percaya nggak kalau orang itu memang mengucapkan itu? Orang tersebut mengucapkan hal apa nih? Itu apa maksudnya? Ya, contoh Rhoma Irama live nyanyi lagu dangdut. Kita percaya kalau Rhoma Irama itu nyanyi? Percaya. Nah, kalau ada Habib ceramah terus menjelek-jelekkan ulama kita, videonya jelas, orangnya kelihatan jelas dan jamaahnya jelas, kita percaya nggak kalau itu dia menjelek-jelekkan? Kita harus datang ke mereka gitu untuk oh bener ya saya ngomong gitu. Masa kita harus tabayun seperti itu, Ustaz? Kan nggak perlu kan? Dengan video itu kita bisa melihat kan, orangnya jelas yang ngomong itu. Seperti Rhoma Irama nyanyi di panggung kan, yang nyanyi Rhoma Irama, yang nyoting ada, yang mendengarkan ada. Enggak, kamu kok ketawa kenapa, Wahab? Bang Jian. Enggak, Mas Zayan nih ngomong apa adanya, memang bener. Aku itu ngomong apa adanya gini loh Bang. Jadi jenengan gini. Lu mah kagak sabar, orangnya nggak resep ngomong lu makanya panas banget. Berarti obrolan dari tadi kamu nggak masuk Wahab. Nggak nangkep. Bukan masalah kagak masuk begini. Rhoma Irama itu menyanyi lagu dangdut, kita percaya. Tetapi ketika beliau menyanyikan lagu tentang percintaan, ketika maksud dari percintaan tujuannya apa, itu kita cuma bisa mendengar lagunya. Tapi kalau inti dari tujuan percintaan ini apa, itu harus ditanyakan kembali kepada Bung Haji Rhoma Irama. Nggak usah jauh-jauh ke sana dulu. Nggak usah jauh-jauh ke sana dulu, Bang Wahab. Saya begini. Itu kejauhan, Bang Wahab. Kita mendengarkan, kita mendengarkan Habib ceramah. Mendengarkan Habib ceramah nih. Mendengarkan Habib ceramah. Ya. Kemudian itu narasi kebencian. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, apakah kita sudah tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah benar itu suatu kebencian atau hanya nih
intonasinya aja yang keras. Kan beda antara keras dengan Bukan Bang Wahab. kebencian. Yang keluar dari lisan itu menunjukkan hatinya Bang Wahab. Itu sudah diajarkan guru-guru kita. Apa yang keluar dari lisan kita itu gambaran dari hati kita Bang Wahab. Nyuwun sewu. Itu saya juga ngaji loh. Apa yang keluar dari lisan kita itu gambaran dari hati kita. Kalau Iya. mereka itu menggoblok-goblokkan presiden kita, ya gambaran hatinya ya dia benci sama presiden kita. Kalau mereka Bukan. itu merendahkan Nih. ulama kita, Dan gambarannya yang dia juga. disebut mereka itu siapa? Yang disebut mereka itu siapa? Lah yang oknum habaib yang itu melecehkan ulama kita, yang menganggap itu. Di situ banyak Kenapa loh. kamu garuk-garuk panuan, Wahab? Dengerin saya yang benar, nanya, Wahab. Jangan yang garuk-garuk disebut mulu. Mereka itu siapa? Mereka itu Lu siapa? jangan Mereka itu nyasar siapa? mulu sih kalau dikasih Mereka itu tahu. siapa? Hah? Yang di video itu oknum habaib yang bilang gitu, ada Beb Bahar bin Semit, ada Beb Rizik. Bukan. Nih Bang Jian ini pernah nanya kan kayak Barbie, "Emang antum bener nih benci kepada presiden? Apa sih alasannya antum nih benci presiden?" Pernah begitu pernah? Nggak perlu Bang. Saya lihat videonya itu saya nggak perlu datang untuk menanyakannya. Ya Saya Allah, melihat dari videonya malunya kalau itu jadi katanya keluarganya seperti dia nih itu, asli nggak gue kalau perlu jadi saya. anaknya dia malu banget asli. Bukan. Saya Susah, ini Bang. mengajarkan Ini, kepada aduh, Anda kacau sih, begini, Wahab. jangan pernah kita menilai seseorang itu dengan perspektif kita. Harus dipastikan dulu seperti apa itu pembahasannya. Apa? Harus di itu dulu. Namanya kita umat Islam bertabayun. Begitu kan begitu. Bagaimana sih? Saya berbicara dengan kapasitas yang saya yakinin. Dengan kapasitas yang saya pahamin. Begitu Bang Jian. Paham nggak kira-kira? Astagfirullah. Bang Jian ngomongin akhlak segala macam, adab segala macam. Bang Pelamboyan dari tadi aja nggak bisa nyontoin akhlak yang baik. Saya tanya Wahab. akhlak yang baik itu seperti apa? Enggak. Tadi kan kamu bilang kamu mengaku ustadz. Aku kira kamu ustadz beneran, tapi ternyata setelah ngobrol kamu tidak bisa membedakan antara benar dan salah ternyata. Kalau aku Saya itu ngikut kamu nggak nanti bisa malah aku berbicara ikut kepada sesat. seseorang Wahab. dengan benar dan salah. Kalau mereka itu sendiri nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Ya itu kamu Mohon maaf. Wahab, itu kamu Bang Wahab. Pelamboyan begini, antum kok bisa? Antum bisa menghina, merendahkan para habaib dengan akhlak yang jelek. Saya tanya sama antum, apakah antum sudah menyontohkan akhlak yang baik? Antum sendiri dari tadi anak enggak, dengerin, enggak. antum ini nggak membicarakan akhlak yang baik, enggak, antum jelek akhlak antum. Iya, oke aku jawab ya. Aku manusia biasa. Ya, aku manusia biasa. Jangan dipotong dulu, aku mau ngomong. Aku manusia biasa. Dan kebetulan warga Indonesia banyak Dia juga sesat, dosa, ya, tapi saya alhamdulillahnya memang saya tidak mengaku zuriyahnya Nabi. Saya orang biasa, alhamdulillah, dan nggak pernah menghina ulama-ulama pribumi dan nggak pernah menghina rakyat Indonesia. Itu alhamdulillahnya saya. Tidak seperti oknum-oknum Habib itu yang selalu menghina, tindak tanduknya negatif. Pribumi sudah panas, waspada Anda aja. jangan suka ente bisa memponis seperti itu. Kalau ente sendiri nggak paham. Kita Begini. nggak memvonis loh Bang Wahab. Kita itu mengingatkan biar mereka itu bisa minta maaf, bisa sadar. Jangan lagi keluar dari kalam-kalamnya itu seperti itu gitu. Kalau menurut saya begini Mas Zayan, Enggak, ini sebenarnya yang enggak, Anda bahas ini siapa sih? Sebenarnya saya bingung. sudah nggak bisa di ini Mas Zayan. Maksudnya sudah contohnya nih pengikutnya aja seperti Wahab ini bentuknya seperti ini gitu, apalagi pimpinannya ya susah untuk disadarkan gitu loh. Gini, kalau kita ini tidak bisa memaksakan penilaian orang kepada kita. Ini begini, Bang Pelamboyan itu saya tidak bisa memaksakan antum memahami anak. Tetapi saya pribadi itu bisa berusaha harus memahami antum. Gini, karena antum di sini saya tagin. Enggak, Berarti aku nggak saya memaksa harus kamu bisa untuk memahami antum itu kalau Wahab. antum itu tamu saya, begitu loh. Tapi fakta-faktanya udah banyak, Fakta apa? udah jelas. Enggak, dalam apa jelas apa? Fakta apa yang antum maksudnya? Paham apa? Fakta apa? Ya tadi kan sudah dijawab, sudah dijelaskan. Mas Zayan juga menjelaskan, masa diulang lagi? Bukan, jadi gini. Anda Kok ini bukan tadi sih? ngomong Gimana masalah sih? akhlak, terus kemudian berbicara tentang penghinaan segala macam. Yang Anda maksud ini siapa? Karena begini, Anda kok bisa ngoreksi orang berbuat menghina, sedangkan Anda sendirinya menghina, gitu loh. Anda menghina. Gimana?
kok kita menghina itu gimana toh Bang? Bebahar dan Begini, Beb Rizik itu bukan sudah jelas di begini. videonya. Dengerin. Sudah jelas di videonya itu sudah jelas. Gus Dur aja Kalau diajak saya bukan lagi bicara video, itu jelas loh. bukan. Ini 300 orang menilai bagaimana Bang Pelamboyan itu merendahkan saya. Walaupun Bang Pelamboyan tidak meyakini saya sebagai ustadz dan menganggap saya bodoh, tetapi santri saya, pesantren yang saya pimpin, itu tidak pernah menganggap saya sebagai orang bodoh. Jadi gini, dengan adanya antum Nah, berbicara justru seperti saya ini, mengingatkan Wahab. dengerin Justru dulu. karena Anda punya Dengerin santri, dulu. nanti Dengerin santrinya dulu. ikut Ana kayak dari- kamu sama kan antum nih, kasihan. Ana dari tadi sama antum, Ana berusaha mengikuti antum begini. Antum berbicara habaib ini merendahkan ulama-ulama. Antum sendiri itu menghina. Antum nggak kenal Ana, antum nggak tahu siapa saya. Pesantren apa yang Ya, saya saya memang pimpin, nggak mau di mana tahu. saya ngajar, di Saya mana juga saya memang ceramah, nggak mau berapa tahu banyak siapa tulis kamu. saya, santri saya berapa banyak. Anda ini nggak tahu siapa saya, tapi Anda di sini memperolok saya seolah ini saya itu bodoh dalam urusan agama. Jadi kalau kalian nih Pelamboyan, kalau Ya antum bagus lah kalau sendiri kamu menghina mengakui saya kalau kamu sebagai bodoh. orang pribumi, Kamu saya mengakui ahli Betawi. sendiri ya. Dengerin, saya ini ahli Betawi. Saya ini ahli Betawi. Saya orang Betawi, Terus? saya bukan Habib. Terus kalau kemudian orang Betawi Anda kenapa merendahkan emang? saya? Apa bagaimana Anda? Apakah Anda lebih baik daripada orang yang tadi yang Anda tuduhkan sebagai penghina ulama? Jangan begitulah, nggak boleh lah. Jangan begitulah. Jadi orang Ya baik udah saya boleh, tapi balikin. orang merasa baik Bilang lah. ke Habib-Habib itu jangan begitu juga dong ke rakyat pribumi. Jangan sembarangan juga Apa hak dong. anak? Apa hak anak? Siapa saya? Dosa saya masih banyak. Dosa saya masih banyak. Dosa saya masih banyak. Kesalahan saya masih banyak. Mau ngapain saya mengurusi akhlak orang? Akhlak saya masih jelek. Mau ngapain saya nyalain Ini- orang? Kesalahan saya masih banyak. Ini sudah tidak menyangkut personal akhlak sendiri masing-masing, bukan Wahab. Ini udah menyangkut warga pribumi se-Indonesia, Wahab. Ini Kiai Nusantara udah dihina sama kelompok mereka. Kamu Yang pengkhianat Kiai bangsa Nusantara ya? mana yang dihina? Kiai Nusantara yang mana yang dihina? Kiai Nusantara mana yang dihina? Hah? Harus Ente, dijelasin lagi. dengerin. Yang dimasuk Kiai itu apa? Yang dimasuk Kiai apa? Ente paham nggak masuk Kiai itu apa? Yang disebut Kiai itu apa? Yang disebut Kiai. Paham nggak ente? Ya, Saya Kiai nanya sama itu kan ente. tokoh Apa ulama Kiai? gimana sih? Apa? Apa? Kiai itu kan tokoh ulama yang harus Ulama kita yang mana? hormati. Yang disebut Kiai itu yang mana? Lu gimana sih? Ya Allah. Dengerin. Lu nggak Mohon maaf malu ya, nggak nyambung Bang kayak gitu. Lu nggak nyambung Bang asli deh. Aril, mohon maaf ya Bang Aril ya. Dan mana mohon maaf gini. Bang Poin apa? Saya punya Udah pesantren. nggak usah maaf-maafan nih, bukan lebaran, lu Saya santai punya aja ngobrol. pesantren. Saya punya santri yang saya urus. Saya setiap hari ngurusin santri, ngurusin pesantren. Kalau antum aja nggak punya akhlak kepada orang seperti saya yang rendah begini, saya mengurusi santri, saya punya pesantren, setiap hari saya ngajar ngaji anak-anak santri. Bagus. Kemudian engkau menghina-hina saya, dari mana akhlak engkau? Loh, Pribumi mana yang ya- kau bela? Pribumi ya mana yang kau memang bela? Wah, Pribumi ini mana yang kacau. kau bela? Anda ngomong-ngomong pribumi, Kacau. Anda tadi menghina ulama-ulama pribumi. Kamu itu Wahab sudah terdoktrin. Doktrinnya udah parah masuknya Wahab. Jadi susah untuk Bang Aril, ini orang, disadarkan. Bang Aril coba antum bisa nasihat nggak nih orang Bang Aril? Nih dia nih yang begini yang merusak marwah daripada orang-orang yang berbicara ilmiah Bang Aril. Mohon maaf. Nuh kan. Ini orang ini lagi menunjukkan bagaimana kebodohan para pendukung ilmu seperti ini di antara yang merusak orang ini. Sebenarnya percuma sih Wahab, walaupun kamu muter-muter, Bukan begitu. rakyat Indonesia udah nggak Begini, udah nggak Bang mau. Dian. Udah tahu semua Wahab. Dia dari tadi ngomongin ulama-ulama pribumi, Habib menghina kiai-kiai pribumi. Hah? Gini Bang Wahab, santai Bang Wahab, santai Jadi aja. gini Bang Bang Wahab adalah seorang kiai, jadi Bang Wahab santai dulu. Bentar dulu. Bukan begitu, Bang saya begini. Pelamboyan, Bang Jian. Saya setiap kali sebenarnya lah saya setiap kali naik ke Komal ini, saya itu ingin juga bernarasi-narasi yang tendensinya agak lebih keras. Tapi karena beliau ini yang buka Komal selalu menggaungkan persatuan, jangan saling menghina, jangan saling melecehkan. Akhirnya saya juga belajar juga nih, kok bisanya kayak Guru Wahab ini membuka koma dengan kita-kita yang misalkan ini, nah ada yang kontra dengan para habaib, kontra dengan habaib,
beliau ini masih adem aja gitu. Jadi saya terbawa itu juga. Jadi saya ingin menyampaikan dengan narasi tendensi yang tinggi, saya tidak jadi gitu. Akhirnya saya mencoba. Enggak, jujur ya, jangan baper dulu ya. Saya mau bertanya spesial buat Mas Wahab nih, Ustadz Wahab. Sebenarnya yang dibicarakan saya dari tadi ya, itu saya hanya membicarakan hal fakta. Tapi ketika saya membicarakan hal fakta yang saya ketahui, bahkan bukan saya aja, rakyat Indonesia udah tahu semua. Ini Mas Wahab menjawabnya malah tidak mengakui, seolah-olah tidak tahu gitu loh. Karena emang saya nggak tahu Dengan bagaimana kenyataan fakta yang ada. Astagfirullahaladzim, nih ente Bang Pelamboyan dengerin. Tuh, Saya Jadi, setiap malah jadi, marah-marah. jadi begini Kamu Bang kenapa, Pelamboyan. Ya Kembali Allah. lagi tadi, Bang Pelamboyan. Kembali lagi tadi. Jangan emosi. Kita Bang Wahab, jangan emosi dulu, santai. kita tidak sedang menggiring orang supaya melepaskan daripada keyakinannya. Loh, Artinya saya nggak melepaskan gitu. ya, tapi saya ngomong fakta. Bukan Apa begini salahnya Bang. orang ngomong fakta Mohon itu maaf, tidak Bang Boyan. tidak maksud Aku saya tadi gini. mengomong fakta itu tidak harus melontarkan apa namanya narasi yang seolah-olah kalau apa namanya, ini mohon maaf loh ya, kalau seolah-olah kalau Guru Wahab ini sebaiknya ndak usah lah ikut-ikutan habaib gitu, lepaskan aja mereka. Emang Seolah-olah ada? kayak gitu, ada Emang seolah-olahnya ada? loh gitu. Nggak ada nggak tadi Enggak, ngomong kayak saya gitu? bilang Nggak gitu, ada Bang. kan? Saya bilang seolah-olah karena tendensinya tadi itu yang kayak seolah-olah kayak gitu, seolah-olah. Jadi mengatakan sadar, kayak apa gitu kan, itu kan Emang salah kita penafsirannya ngomong mau begitu. ngajakin orang untuk sadar tuh salah enggak kan? Begini, dengerin Bang Pelamboyan, gini. Kita nih kalau ingin menyadarkan orang, kita harus tahu porsi. Iya, makanya siapa yang jangan ingin baperan, mau Wahab. bicara. Dengerin. Anda Iya, bilang dari tadi juga dengerin. Habaib ini menghina para kiai pribumi. Jadi kita harus lihat dulu lawan kita. Saya selama ini tidak pernah bicara dalil begini-begini. Karena kita nih diajarkan oleh guru-guru kita agar tidak membuat sesuatu permasalahan yang sudah memanas semakin panas. Jadi begini, kalau seandainya Anda menuntut habaib, dia tidak bisa menghargai seorang kiai yang dia berasal dari pribumi dan bukan habaib. Anda mau bagaimana ngomong bisa mengkritisi orang? Loh, kok saya tidak Dengerin, menghargainya Anu. di mana? Anda nyebut saya, itu apa dari tadi Anda itu tidak merendahkan saya? Ya karena kamu tadi menafikan itu semua, Wahab. Ya Bang Allah, Wahab, nggak sadar-sadar. kalau Wahab. semuanya dibalikkan ke personil nggak selesai lah, Bang. Bukan begitu. nggak Dari ini. tadi saya Bang Adel tuh saya itu nggak membahas tentang sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Antum kudu tahu Bang Pelamboyan. Ana punya guru Abuya Ahmad, ya, bin Abuya Abdul Haq, berguru kepada Tubagus Mama Sempur, Tubagus Ahmad Mama Sempur. Tubagus Mama Sempur ini berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Jadi Anda nih jangan karena saya nggak pernah ngomong kitab, saya nggak pernah ngomong dalil, nggak pernah saya ngomong ini, terus Anda langsung berani merendahkan saya, menghina Loh. saya bodoh segala macam. Saya nggak marah, tapi begini, kalau Anda ingin bernarasi, kalau kalian ini merasa mencintai ulama-ulama pribumi, mencintai ulama-ulama kecil kayak kami, mengaku memuliakan ustadz-ustadz kampung kayak kami, buktikan. Ya Kami dari tadi Allah, Anda ngomong nggak pernah ada Wahab, buktinya. Ustadz Wahab yang saya cintai dan Jangan saya begitu. hormati. Anda nih kalau Ya, bicara mohon ini, maaf, sebentar gantian ya. Boleh Anda, nggak? benar. Anda nggak tahu siapa saya. Justru karena kami Kita kalau ngomong mencintai harus tahu ulama-ulama lawan Nusantara. itu siapa. Jadi Anda segera nggak tahu sadar saya. lah, Wahab. Anda nggak tahu saya masalahnya. Jangan Anda nggak tahu muter-muter, saya. Wahab. Jangan Anda nggak tahu muter-muter saya. ngomongnya. Anda kalau tahu saya bahwa saya ini orang pribumi asli, saya yang mengabdikan diri saya untuk agama, mengajarkan ini, Anda itu tahu. Wah, Kalau Anda tahu saya, nggak Anda boleh tahu sombong. diri Allah nggak saya. suka orang sombong. Allah nggak suka orang sombong. Nggak usah Bukan begitu. masalah sombongnya. Ente dari tadi menghina ulama-ulama. Ente bilang memuliakan ulama pribumi. Kesel kalau ada habaib yang merendahkan ulama pribumi.
kiai-kiai pribumi. Lah ente sendiri menghina. Menghinanya di Apakah mana? saya salah? Saya mencintai habaib salah. Lantas Anda berani menghina saya sebagai ulama pribumi? Nggak bisa begitu. Enggak, aku nggak nyalahin. Bisa, ente ngerusak Terserah. persatuan yang begini orang-orang kayak ente nih. Cuman, boleh gantian nggak? Silakan. Boleh dong. Cuman Wahab, aku nggak nyalain dulu, terserah Wahab mau ikut selamanya sama oknum-oknum Habib itu terserah. Cuman Wahab ya, cuman kamu dari tadi menafikan sesuatu hal yang fakta yang kita sudah jelaskan dari tadi. Kamu nggak jawab, kamu hanya muter ngeles dari tadi. Ini orang Kalau susah orang ngeles dengan ya, kebenaran, susah ya orangnya. kebenaran Orang susah. di apa tidak Bukan, diakui, bukan. kesalahan tidak diakui, Bukan. itu sama aja dengan Dengerin, munafik Bang Boyan. Wahab. Jangan-jangan kamu Bang munafik Boyan. lagi Wahab. Bilang Jangan Poyan. sampai munafik loh, dosanya besar Dengerin, loh. dengerin dulu ente, jangan sok-sok pintar, dengerin. Ente nggak Kamu tahu ngaku saya. ustad loh ya. Apakah saya apa ente bilang apa? Kamu kan tadi ngaku ustad. Ya Siapa yang kan? bilang aku ustad? Saya hargain kamu sebagai Siapa yang ustad, bilang aku ustad? tapi Siapa yang bilang aku ustad? Siapa? nah tadi kamu bilang Ente gimana bilang, sih? saya bilang kalau ente mau manggil saya ustad silakan, nggak pun terserah ente itu mah. Oh ya udah Tapi Pak Presiden jangan pernah, Romo. kalau ente menghargai ulama-ulama pribumi, kalau ente mengaku sebagai pembela ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi, ente contohin itu. Jangan karena kami di pasukan di kami karena kami sebagai golongan muhibbin, lantas kalian dengan seenaknya merendahkan kami, kurang ajar. Nggak bisa begitu ente. Gimana ente? Oh, kamu bilang kurang ajar ke aku tuh kan kurang ajar juga berarti kamu tuh. Dengerin. Ini orang kayak ente, ini yang merusak citra tesisnya Kiai Imad. Orang kayak ente yang menghina daripada tesisnya Kiai Imad. sebenarnya Seharusnya gini, kalau ente- Bang Wahab nggak boleh begitu Bang, nggak boleh begitu. Begini Bang Jian, dengerin dulu Bang Jian, dengerin dulu. Dia kan nggak kenal saya. Kalau saya paksa untuk kenal saya nggak akan bisa. Begitupun dengan pengetahuan yang saya tidak ketahui ketika dipaksa untuk mengetahui nggak bisa. Orang saya nggak tahu bagaimana urusannya coba. Saya dibilang dari tadi awal, kita ngomong sesuai dengan porsi yang kita ketahuin. Jangan pernah ngomong sesuatu hal yang kita nggak ketahuin. Ente gimana sih? Dia nggak sadar juga. Saya ngomong dari tadi sesuatu hal yang saya pahamin, yang saya ketahuin. Sesuatu hal yang saya nggak ketahuin, nggak saya omongin. Dari tadi sih seperti itu. Jadi jangan begini bagi Bang Palmoyan. Kalau kita nih cinta NKRI dengan segala perbedaannya, kita berbeda suku, kita berbeda bangsa, kita berbeda agama, berbeda ras, berbeda segala macam, tapi kita bersatu. Kalau antum nggak setuju dengan ada oknum-oknum Habib yang seolah memecah belah, maka antum harus menjadi contoh untuk mempersatukan bangsa. Jangan justru antum menghina anak sebagai orang pribumi. Gimana sih? yang menghinanya di mana? Ya Allah ya Karim. Ini orang dari tadi ngeliatin antum, kelakuan antum dari tadi. Aduh, ini gimana? Betawi ini penonton ada orang Betawi nggak? Ini dia ngaku orang Betawi nih. Aduh, gimana nih? Ada begini bentuknya nih. Aduh, tolong keluarga apa Sebenarnya gini saudara-saudara kok, Betawi ini nih. ya, Bang Pemboyan ini terlalu jauh. Enggak, Terlalu ini- jauh sebenarnya. Enggak, kalau masalah Nggak asik. personel ke personel enggak terlalu jauh. Begini Bang Arya, Bang Jian, mohon maaf ya. Kan saya bilang dari awal, Bang Jian ini kan mendukung Kiai Imad, ya, mendukung Iya. Kiai Imad. Saya mendukung para habib sebagai muhibin, ngikutin guru-guru saya. Saya nggak tahu tentang tesis, saya nggak tahu tentang kitab nasab, saya nggak tahu tentang sejarah. Saya hanya mengikuti daripada pelajaran daripada guru-guru saya. Dari awal itu si Pelamboyan bilang ini tempat saya itu bakal di neraka. Enggak masalah kalau saya bareng dengan guru-guru saya. Dan ketika nih kita Pak Jian, dengan segala perbedaan kita saling menghormati, saling menghargai, ini gak ada masalah. Tetapi tadi Bang Pelamboyan itu contoh bagaimana egoisnya dia merasa paling benar, merasa paling suci. Enggak boleh begitu. Justru kalau kita sayang dengan negara kita, kalau kita benci dengan oknum-oknum yang mohon maaf seolah-olah narasi perpecahan, maka kita harus menjadi lem untuk mempersatukan dengan segala perbedaan. Jangan kita justru jadi provokator menghina kita. Bagaimana sih antum? Jadi saya nggak pernah mencela antum Bang. Antum mau ikutin Kiai Imad silakan, mau nggak pun nggak masalah. Itu hak orang. Tapi jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Kan saya Saya sudah bilang dari mohon maaf. awal. Bang Hah? Wahab, kan saya sudah bilang dari awal kalau Bang Wahab
punya pendapat, itu kan saya nggak mau memaksakan pendapat saya kan. Iya. Itu kan pribadi Bang Wahab. Saya Betul. juga ada di Muslim, iya kan. Saya kan nggak ada untuk memframing Bang Wahab harus ke mendukung tesnya Kiai Imad atau segala macam, kan enggak. Cuman kan saya bilang, ayolah kita ingetin sama-sama oknum-oknum habaib yang sering ceramah menjelek-jelekkan kiai gitu loh, yang cara kalam-kalamnya tidak bagus, itu dirubah lah kan seperti itu. Dan itu video-videonya juga sudah banyak kan beredar gitu loh Bang Wahab. Jadi kita tidak boleh menutup mata juga Bang Wahab adanya seperti itu gitu loh. Bener, makanya begini, saya itu nggak menyalahkan orang yang seperti itu karena melihat video. Saya sendiri, mohon maaf, kenapa saya bernarasi seperti tadi? Karena saya nggak ngeliat video-video begitu, saya emang nggak ngelihat. Saya emang nggak ngeliat video begitu. Saya itu cuma ngajarin santri, saya itu cuma ceramah, saya itu nggak ngelakuin video-video begitu, saya mah kagak. Lah iya Jadi, makanya. kalau saya dipaksa harus menilai sesuatu hal yang saya tidak ketahuin, repot. Seperti tadi Bang Flamboyan, dia nggak kenal saya, dia nggak tahu siapa saya, sepak terjang saya dia nggak tahu. Kemudian merendahkan begitu, saya nggak masalah. Tetapi yang saya kesel begini, Bang Jian, mohon maaf. Beliau bernarasi bahwa habaib-habaib ini banyak yang menghina kiai-kiai pribumi, ulama-ulama pribumi. Tapi faktanya si Bang Flamboyan tadi, saya sebagai orang Betawi, walaupun saya cuma guru ngaji biasa, pesantren saya nggak sebesar seperti orang-orang, santri saya nggak sebanyak seperti orang-orang. Lah kemudian, karena menjadikan saya ini, alasan saya ini mencintai habaib, kemudian saya dihina. Justru orang yang seperti inilah yang tidak bisa mempersatukan umat. Berarti sama saja perilaku dia, nih Bang Flamboyan ini sama dengan perilaku para oknum habaib yang tadi disebutkan tadi. Nggak layak kalau kita punya aib membicarakan aib orang lain. Begitu maksud saya mah. Lah iya, ini ada komen, setuju kalau mengingatkan yang nggak baik ceramahnya, cuma tanpa kebencian. Kalau kita ngomong, kita mengingatkan, yang kita ingatkan itu nggak pas dengan omongan kita, ya tetap dinilai kebencian gitu loh. Yang ini aku jawab tadi, jawab yang di bawah ini, iya, Ustaz. Bang Gian, Jawab. mohon maaf ya. Dari tadi saya tidak pernah mengomentari kasar tentang sesuatu Bang Flamboy ini menilai ceramah habaib yang begini-begini. Saya itu dari tadi enggak, biasa aja saya. Tetapi ketika beliau tidak menyontohkan akhlak yang beliau tuntut kepada para habaib tentang memuliakan daripada kiai-kiai dan daripada ustadz-ustadz ulama-ulama Nusantara, ulama pribumi, itu saya marah. Kenapa? Karena santri saya ngeliatin ini ceramah ini. Santri saya ngeliatin, murid-murid saya nonton. Kalau seandainya saya terpancing emosi, kemudian saya ini bertujuan untuk marah, maka kemudian itu malah panjang, nggak bagus. Jadi justru begini, kalau seandainya Flamboyan ini dia bernarasi seperti itu dan tidak setuju dengan ceramah-ceramah habaib yang seolah-olah merendahkan ulama pribumi, maka Bang Jian, Bang Flamboyan ini harus menjadi contoh bagaimana cara menghormati ustadz-ustadz kampung seperti saya, kiai-kiai kampung seperti saya yang bukan siapa-siapa, yang cuma ngajar ngaji. Harus dicontohin begitu, jangan malah menghina kami. Mohon maaf, dari tadi ada statement saya menghina Bang Wahab. Bukan Bang Jian, bukan Bang Flamboyan. Lah iya, makanya ini Bang Jian, mohon maaf juga Guru Wahab. Iya, tadi itu sebenarnya secara pribadi dari awal narasi-narasi yang disampaikan Mas Flamboyan tadi itu juga saya tidak sependapat sih yang kalau narasinya seperti itu. Artinya ketika menyampaikan, ya sampaikan aja apa yang ada di lapangan, ada menjadi fakta. Jangan justru seolah-olah menyerang personil, begitu kan? Ya, artinya yang menyerang personil memang saya tidak setuju. Yang menyerang personil nggak setuju. Kita kan hanya ingat mengingatkan. Yang bahasanya dihalus-haluskan tapi nyatanya kasar gitu loh. Itu yang saya tidak setuju sebenarnya. Kalau masalah perbedaan, masalah perbedaan itu enggak apa-apa lah, berbeda kita
saling anu aja, saling menyampaikan saja mana yang kita yakini. Bebas, perbedaan itu bebas Bang Aril, bebas. Betul. Memang. Nggak boleh kita paksakan. Mau Bang Wahab ini cinta sama Kabaib ya monggo. Iya, Gitu loh. saya Monggo. juga selalu begitu kalau naik ke Komal ini. Bahkan saya juga jujur kalau saya itu kadang-kadang kalau ketemu dinaikkan naik ke room-room mereka yang caci maki itu, kadang memang juga saya terpancing juga. Tapi ya menyesuaikan juga anunya kan, Komalnya gimana, yang pantas kita berikan narasi seperti ini tuh yang bagaimana. Nah, kalau misalnya Komal-Komal kayak Guru Wahab nih kan, saya sering dengan beliau ini diskusi panjang, ada pernah itu 1 jam lebih kayak Pak kalau tidak salah ingat itu Guru. Jadi tapi